Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zahratul Akmalia akan menjawab soal UAS Tafsir Tematik 5 Moderasi Islam. Yang pertama yaitu mengenai tafsir tematik kebenaran semua agama dalam Al-Quran. Nah, kebenaran semua agama dalam Al-Quran ini di antaranya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 62, kemudian surat Al-Maidah ayat 48, dan surat Al-Baqarah ayat 136 dan surat Ali Imran ayat 85. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 62 ini dijelaskan bahwa Allah menunjukkan kepada kita bahwa keberagaman Nabi dan ajaran Samawi itu bukanlah untuk dipluralisasi. Sebab setiap Nabi yang datang adalah untuk melanjutkan dan menyempurnakan ajaran sebelumnya. Maka setelah Allah mengutus Nabi Muhammad dan menurunkan Al-Quran, maka wajib bagi orang sebelumnya yaitu Yahudi dan Nasrani untuk beriman kepada Nabi Muhammad dan Al-Quran. Kemudian dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48 di dalam tafsir Al-Azhar disebutkan bahwa kedatangan Al-Quran adalah untuk menggenapkan atau membenarkan kitab-kitab dahulu, sebab umat manusia bertambah maju dan daerahnya semakin luas. Hikmah yang dapat diambil dari ayat mengenai kebenaran semua agama ini adalah setiap perbuatan yang dilakukan atas dasar taat kepada Allah akan mendatangkan ganjaran dari perbuatan itu. Dan setiap umat itu memiliki syariat serta hukum sendiri-sendiri sesuai dengan zaman dan kondisi hidup pada saat itu. Tetapi secara akidah dan pokok agama semuanya itu sama, yaitu bertauhid kepada Allah. Kemudian Allah juga menjadikan umat manusia beragam untuk menguji mereka dan memberi kesempatan untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kemudian hikmahnya lagi adalah wajibnya kita beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada umat manusia, khususnya kepada umat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian kita juga wajib mengimani semua kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul, baik kitab sebelumnya, sebab kitab-kitab sebelumnya itu sama. Intinya yaitu bertauhid kepada Allah, yang kemudian Allah mendatangkan dan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya itu dengan adanya Nabi Muhammad dan Al-Quran. Dan kita juga tidak boleh membeda-bedakan semua kitab yang telah diturunkan Allah, tidak mengimani yang satu dan tidak kafir kepada yang lain. Kemudian soal yang kedua adalah mengenai tafsir tematik batasan toleransi kepada non-muslim. Nah, di sini ada beberapa surat atau ayat yang membahas tentang toleransi terhadap non-muslim. Di antaranya yaitu surat Al-An'am ayat 108, Al-Hajj ayat 40, Al-Mumtahanah ayat 8-9, kemudian Al-Maidah ayat 57, dan At-Taubah ayat 12. Tafsiran surat Al-An'am ayat 108 ini adalah menjelaskan bahwa Allah ingin mengajarkan kepada kaum muslimin bersikap toleran terhadap orang yang mempunyai keyakinan berbeda. Selain itu, ayat ini juga mengajarkan untuk dapat memelihara kesucian agamanya dan guna menciptakan rasa aman serta hubungan yang harmonis antar umat beragama. Nah, kemudian pada Quran surat Al-Hajj ayat 40 dijelaskan juga mengenai toleransi beragama dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kita harus saling menghormati, khususnya terhadap keyakinan agama masing-masing. Tetapi ketika mereka tetap melakukan kedzaliman dan tidak mengindahkan bukti-bukti nyata dari Allah, bahkan mereka mengusir kita dari tanah kelahiran kita, maka Allah mengizinkan
mereka untuk diperangi oleh umat muslim. Kemudian dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9, Allah di sini menjelaskan bahwa Allah itu tidak melarang kaum muslimin untuk bekerja sama dan berbuat baik dengan komunitas agama lain atau dengan non-muslim sepanjang selagi mereka tidak memusuhi, memerangi dan mengusir kaum muslimin dari negeri mereka. Nah, dari ayat-ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa umat muslim bisa menjalin hubungan dengan pemeluk agama lain, tetapi sikap toleransi itu tidak sampai melampaui batasnya. Nah, batas-batas yang dimaksud dalam ayat-ayat ini adalah menjalin hubungan dengan non-muslim sampai pada taraf saling berkasih sayang dan menjadi penolong mereka yang dibahasakan dalam Al-Quran sebagai aulia. Jadi, apalagi kalau non-muslim mengejek syariat Islam dan menjadikannya sebagai bahan permainan, maka kita berhak untuk memerangi kaum musyrikin atau kaum non-muslim tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu mengenai daulah Islamiyah. Nah, dalam Al-Quran ini tidak ada ayat yang secara langsung menjelaskan mengenai daulah Islamiyah ini. Tetapi ada ayat-ayat yang setidaknya membahas mengenai negara, yaitu diantaranya yaitu dalam Quran surat Saba ayat 15, kemudian Quran surat Al-Baqarah ayat 126, dan Quran surat Al-Ahzab ayat 36. Nah, kemudian tafsirannya Quran salah satunya yaitu Quran surat Saba ayat 15. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Saba adalah nama raja-raja negeri Yaman dan nama penduduknya, dan Tababi'a adalah keturunan mereka. Balqis adalah salah satu raja di negeri Yaman. Nah, dahulu mereka itu hidup dengan kenikmatan dan kesenangan di negeri mereka. Kehidupannya sangat menyenangkan dan rezekinya berlimpah. Juga tanaman-tanaman dan buah-buahnya. Kemudian Allah mengutus kepada mereka Rasul yang memerintahkan agar memakan rezeki Allah dan bersyukur kepadanya dengan mengesahkan dan menyembah Allah. Tetapi mereka tetap diseru oleh para Rasul selama masa yang dikehendaki oleh Allah, tetapi mereka berpaling dari Allah yang diperintahkan oleh para Rasul kepada mereka. Akhirnya mereka diazab dengan didatangkan kepada mereka banjir besar yang memporak-porandakan seluruh negeri Saba itu. Nah, Al-Quran itu tidak menetapkan bentuk negara dan sistem pemerintahan tertentu. Al-Quran lebih menekankan bahwa negara dan pemerintahan itu merupakan sarana untuk merealisasikan ajaran Al-Quran bagi kepentingan umat manusia. Kemudian Muhammad Izzat ketika mengelompokkan ayat-ayat yang berkaitan dengan kenegaraan menyimpulkan bahwa Al-Quran tidak menegaskan bentuk negara dan sistem pemerintahan tertentu. Al-Quran hanya mengisyaratkan bahwa salah satu kewajiban kaum muslimin adalah mendirikan negara dan menetapkan kepala negara yang akan memimpin negara itu untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi tidak dijumpai dalam ayat Al-Quran atau hadis mengenai istilah Darul Islam atau Daulah Islamiyah atau sinonimnya. Tetapi setiap orang yang membaca Al-Quran dan hadis-hadis Nabi pasti akan menemukan banyak sekali ayat dan hadis yang mengharuskan umat Islam untuk tunduk terhadap hukum-hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran dan taat terhadap ketentuan Nabi dalam hadis dan hadis-hadisnya, sebagaimana dalam ayat-ayat Al-Quran yang telah saya sebutkan tadi. Nah, dari ketiga ayat itu disepakati bahwa tidak ada bentuk daulah tertentu yang disebutkan dalam Al-Quran, sehingga manusia dituntut untuk patuh dan menjalankan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Mengenai bentuk daulah Islamiyah yang akan dilaksanakan dikembalikan kepada ijtihad yang mengacu pada nilai maslahat negara masing-masing tersebut.
Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.